Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati pengurus Masjid Al-Barokah beserta jajarannya, orang tua kami, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat karunia-Nya dengan melafazkan hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasul dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Orang tua kami, Bapak Ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Pada pagi hari ini kami akan bahas tentang bab tafakur. Tafakur itu bahasa Arab, bahasa kitanya berpikir. Ternyata banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada kita semuanya untuk mau berpikir ayat benar. Di antaranya pagi ini yang saya baca dua ayat, yaitu ayat yang paling sering dibaca juga oleh imam-imam ketika sholat. Yang pertama surat Al-Hasyr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'an lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Kata Allah, lau anzalna hadzal Qur'an, seandainya Al-Quran ini Allah turunkan ala jabalin, di atas gunung, apa yang terjadi? La ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, maka engkau akan melihat gunung tersebut hancur lebur, tunduk karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dasarnya Al-Quran ayat benar. Dalam surat lain, surah Al-Jin ayat pertama, Qul uhiya annahu istama'a nafarun minal jinni wa qalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah ketika diwahyukan kepadaku, kata Nabi Muhammad, ada sekelompok jin yang mendengarkan Al-Quran. Ketika jin tersebut mendengarkan Al-Quran, apa respon jin tersebut? Faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Mereka mengatakan, kami telah mendengarkan Al-Quran yang sangat mengagumkan. Bayangkan apa itu? Jin saja kalau mendengarkan Al-Quran itu betul-betul kabur, betul heran takjub. Lalu ada orang sekarang ketika Quran dibacakan tak ada kagum, tak ada takjub, bahkan asik cerita, asik main-main. Artinya apa ya Bunda? Lebih parah daripada saya tak ngomong ya Bunda. Tapi yang baca tak enak Ustaz. Itu pesan terakhir ya Bunda ya. Oh, Pak kalau dibacakan Quran, dengarkan enggak Pak? Paham tak paham, nganggu aja Bunda. Mudah-mudahan nanti diberi kepahaman. Kalau ayat lain kan wa idza quri'al Qur'an, ketika Quran dibacakan fastami'u, maka dengarkanlah, wa ansitu, betul-betul juga perhatikan, la'allakum turhamun, agar mendapat rahmat. Orang yang mendengarkan Quran dibacakan maka akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lanjut pada hasyar tadi? Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun.
Yang demikian itu Allah jadikan sebagai amsal, perumpamaan, contoh, supaya apa? La'allahum yatafakkarun, agar mereka mau berpikir. Itu ayat pertama. Yang kedua, ayat yang sering dibaca oleh imam untuk berpikir, yaitu Ali Imran 190 sampai 191. Ini sering dibaca ya benar. Mungkin Bapak Ibu ada yang hafal juga. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Seperti saya, ayat ini paling populer Bapak Ibu, sering dibaca oleh imam. Apa artinya? Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahari, pergantian siang dan malam, malam dan siang, la ayatin ulil albab, itu sebagai tanda-tanda bagi ulul albab. Siapa itu ulul albab? Allazina yazkuruna Allah, yaitu orang-orang yang mengingat Allah, qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, wa ala junubihim dalam keadaan berbalik. Itu yang disebut ulul albab yang pertama. Yang kedua, wa yatafakkaruna, dan mereka berpikir fi khalqis samawati wal ardi, di dalam penciptaan langit dan bumi. Setelah mereka berpikir, apa yang mereka katakan? Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, tak ada satupun yang Engkau ciptakan di alam jagat raya ini secara batil, secara sia-sia. Subhanaka, maha suci Engkau, jafakina azabannar, jagalah kami dari siksa api neraka. Ayat ini sering dibaca oleh imam. Ternyata apa di antara isinya? Memerintahkan kepada kita semuanya untuk mau berpikir. Bahkan ketika turun ayat ini, Rasul berangisnya lama ya benar. Kisahnya suatu ketika Abdullah bin Umar dan juga Ubaid bin Umair ini mendatangi rumah ibunda Aisyah ketika Rasul sudah wafat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa di luar? Abdullah bin Umar dan Abid bin Umair, Ubaid bin Umair. Akhirnya ibunda Aisyah keluar, ada lama kalian yang pernah datang, ya nggak apa-apa, mungkin sibuk wahai ibunda. Akhirnya Abdullah bin Umar bertanya, wahai ibunda Aisyah, selama engkau hidup bersama dengan Rasul, kira-kira apa yang paling berkesan? Apa jawaban ibunda Aisyah? Selama aku hidup bersama Rasul, itu semuanya berkesan. Subhanallah. Ini luar biasa ya bunda. Menunjukkan apa? Nabi Muhammad itu betul-betul Muhammad insan kamil, manusia yang sempurna. Hidup selama dengan Rasul, tak satu pun yang tidak berkesan, semuanya berkesan. Kalau kita bagaimana ya bunda? Tandanya ibu udah meninggal, suaminya datang, tetangga kan datang, bu, kira-kira ibu yang paling berkesan sama bapak apa? Allah, banyak berkesan atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Tapi nanti Allah tunjukkan betul-betul manusia yang sempurna. Apa di antara bukti kesempurnaan yang lain? Nabi Muhammad itu istrinya banyak ayah bunda. Kira-kira ada berapa istri Nabi Muhammad? 11. Ketika beliau wafat tinggal 9. Bayangkan apa itu? Dari 11 istri Nabi Muhammad, tak ada satu pun yang pernah komplain kepada Nabi. Tak ada satu pun yang pernah kecewa dengan Nabi. Bayangkan apa itu? Istrinya 11. Itu kalau nggak manusia yang sempurna, tak mungkin apa itu. Contoh kita aja, ibu-ibu mohon maaf, suami ibu istrinya berapa? Satu Pak ya.
Ada tahu ada yang 2, ada yang 3, Pak ya, pernah juga. Kira-kira bapak istrinya 1, ada nggak yang pernah komplain? Sering Pak ya. Ustaz bagaimana? Sama aja, Ustaz juga manusia ya Bunda ya. Tapi ini menunjukkan Nabi Muhammad betul-betul manusia ya sempurna. Makanya ada kitab yang dikarang oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Maki Al-Hasani, judulnya Muhammad Insan Kamil. Nabi Muhammad itu betul-betul manusia ya sempurna. 11 istrinya tak ada satu yang komplain. Kalau kita ada komplain maklum, karena memang kita bukan manusia yang sempurna. Akhirnya kata Abdullah bin Umar, kira-kira kalau semuanya berkesan, yang paling berkesan itu apa wahai Bunda? Akhir jawaban Aisyah, suatu ketika pas waktu giliranku Nabi Muhammad tidur bersamaku. Ketika malam hari maka Rasul pun bangun. Kemudian minta izin kepadaku, wahai Aisyah, apakah engkau mengizinkan aku untuk menyembah Tuhanku? Ternyata diizinkan ayah Bunda. Ini tak mudah. Begitu banyak istri Nabi pas waktu gilirannya malah ditinggal sholat. Itu berat apa itu? Tapi diizinkan oleh Bunda Aisyah. Ketika Nabi sholat, kemudian tak lama kemudian menangis. Pokok lama sampai habis sholat pun tetap menangis. Kemudian Nabi Muhammad tidur di pangkuannya Aisyah. Baring-baring gitu ya Bunda Adib. Pokoknya baring di pangkuannya Bunda Aisyah. Nangis sampai subuh. Sudah selesai azan subuh, apabila datang ke rumah Rasul, akhirnya Rasulullah berasal. Kemudian terdengar Rasul masih menangis. Ketika keluar ditanya, Rasulullah, apa engkau menangis? Bukankah orang yang maksud, orang yang sudah dijamin masuk surga? Apa jawaban Rasul? Karena tadi malam turun ayat ini, Inna fi khalqis samawati wal ardi. Lalu kata Rasul, maka celakalah seseorang ketika turun ayat ini kemudian dia tidak mau berpikir ayat ini. Makanya ayat ini memerintahkan kepada kita semuanya untuk mau berpikir. Seandainya kita mau berpikir, kira-kira apa yang pertama kita pikirkan ayat ini? Kalau orang sekarang banyak pikir tak jelas. Ada Lesti Bilar, ada KDRT, sibuk ikut pengen tahu. Padahal tak ada gunanya. Kemarin kasus Brigadir J, semuanya bahas itu kayak. Padahal tak ada yang mikir. Siapa yang mikir? Jaksa, polisi. Kan mereka yang mikir. Awal cuma cerita itu aja, habiskan waktu. Lalu seandainya kita berpikir, apa yang Allah suruh kita berpikir? Yang pertama, ini saya ambil dari kitab Tambilul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai. Yaitu yang pertama disuruh mikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memikirkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mengakui tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di antara cara untuk mengenal Allah yaitu dengan cara memikirkan ciptaannya. Ketika orang memikirkan ciptaannya, maka otomatis akan mengakui tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu saja jauh dalam diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian, apakah kalian tidak memperhatikan? Contoh ayat benar. Kuku ini sama gigi itu kalau pelajaran biologi ternyata dari zat kapur yang sama. Tapi yang bikin luar biasa kalau menunjukkan ini ciptaan Allah, kuku itu tiap minggu panjang, tapi gigi tak panjang-panjang ayo. Itu dahsyat kan? Oh, dahsyat apa itu? Coba bayangkan, kalau sampai kuku itu panjang macam kuku, kacau kan? Oh, kacau kan? Orang motong kuku aja kadang susah, kadang tak sempat, apalagi motong. Susah apa ibu? Ya Allah ya Rabbi. Siapa bisa ciptakan ini? Allah. Ketika ayah bunda melihat orang baru dilahirkan atau istrinya baru melahirkan, lihat anaknya itu mata ada, rambut ada, telinga ada, tangan lengkap, kaki lengkap, hidung ada. Ternyata ada satu yang belum ada ya bunda. Apa itu? Gigi. Ngapa gigi nggak langsung Allah tumbuhkan? Oh itu nikmat yang besar ya bunda.
Itu betul-betul dahsyat luar biasa. Nggak terbayang Bapak Ibu kalau sempat anak bayi itu langsung keluar gigi. Oh, ibu-ibu kalau nyusui pasti asap. Tinggal Bapak Ibu, untuk keluar giginya ada 2 tahun, setahun lebih. Kalau nggak ya Allah ya Rabbi, ini betul-betul desain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ciptakan mata, ternyata di mata itu ada airnya ya benar. Kira-kira apa rasanya air mata? Asin. Pernah nyoba ya? Nah, pernah. Ngapa air mata kita ini asin? Ternyata supaya bisa digunakan untuk melihat mulai dari kecil sampai tua Bapak Ibu. Makanya air mata kita ini asin. Perbandingannya, ikan yang asin sama yang tidak lebih tahan mana? Ikan asin. Telur yang asin sama yang tidak tahan mana? Oh, telur asin. Makanya air mata kita ini asin. Betul-betul ciptaan Allah yang sangat dahsyat ya benar. Allah ciptakan telinga, ternyata di telinga ini ada juga airnya Pak Ibu. Apa rasanya? Jangan coba apa Ibu ya. Ya Allah ya Rabbi, ya jelas busuk. Ada hikmahnya nggak? Oh, besar hikmahnya ya benar. Kalau sampailah telinganya airnya manis, oh tak bisa tidur Bapak Ibu. Ya enggak? Kalau tidur otomatis tanya sebutnya apa Ibu? Makanya ini airnya bagus, jelas busuk, rasanya nggak usah dicoba. Apa hikmahnya? Supaya kita tidur tak ada masuk binatang ya Bunda. Nyamuk itu cuma di luar aja, kalau masuk pingsan ya Pak Ibu. Apalagi sampai 2 bulan tak dibersihkan. Wih. Ya Allah ya Rabbi. Ini siapa yang bisa ciptakan? Tak lain tak bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ayatnya, tak ada satu pun yang Allah ciptakan sia-sia, tak ada. Semuanya ada manfaat, semua ada gunanya. Kalau anak autis bagaimana Ustaz? Kira-kira anak autis itu punya kelebihan nggak ya benar? Punya Pak Ibu. Saya dulu pernah ngajar anak autis. Pokoknya kalau diterangkan apa susah. Karena saya tak ngerti cara ngajarnya, akhirnya saya marah. Akhirnya suatu ketika saya dapat teguran. Teguran apa? Dulu pernah saya nonton di Metro TV acara King Andy. Ada guru sekolah luar biasa di Semarang, nama gurunya Pak Ciptono. Apa kata beliau? Sampai sekarang saya ingat betul. Tak ada satupun produk Tuhan yang gagal. Ketika ada anak autis, anak berkebutuhan khusus, itu bagaikan mutiara yang terbalut oleh lumpur. Bisa nggak seorang gurunya memisahkan antara lumpur dengan mutiaranya? Terbukti sekolah beliau, anak-anak itu semuanya potensinya digali guna. Ada yang hafal 500 lagu, ada yang asalnya bagus, ada yang pakar IT. Ternyata bisa mereka cara menggali potensinya. Bahkan ada anak kecil namanya Karisma, masuk sekolah negeri ditolak, di SD itu ditolak apa itu? Akhirnya masuk sekolah Pak Ciptono. Apa yang terjadi? Hafal 500 lagu dan hafal nomor seri-seri telat Bapak Ibu se-Indonesia. Seandainya Aceh, BL, Medan, BK, Riau, BM, Sumbar, BA, Jambi. Nah, itu Bapak Ibu ya. Gak ada nama yang lain. Sampai semuanya hafal Bapak Ibu. Padahal ditolak di swasta, tolak di negeri. Habis nonton ini, akhirnya saya bilang sama orang tua yang saya ajak, Bu, ibu anak ibu ini punya kelebihan, cuma saya tak ngerti cara ngajarnya. Kalau ibu ingin ngerti kelebihannya, potensinya, nah nanti saya yang paling bagus termasuk TV, itu Pak Ciptono di Semarang. Begitu Pak Ustaz, iya, kalau kami ngajar tak ngerti. Yang jelas apa? Tak ada satu penciptaan Allah yang sia-sia. Semuanya ada manfaatnya. Di sekitar kita banyak pohon kelapa. Pohon kelapa itu ternyata mulai atas sampai bawah semuanya bermanfaat ya. Mulai dari daunnya masih muda bikin janur kalau orang menikah, daunnya udah tua bikin ketupat, lidinya bisa tusuk sate, bisa untuk sapu lidi. Kemudian dahannya itu bisa untuk kayu masak kalau di kampung. Kelapanya masih muda diminum, degan itu kan. Nah, kalau udah tua bisa untuk santan. Kemudian tempurung batoknya bisa untuk makan sate. Kemudian kulitnya kalau di kampung tuh orang memelihara ternak, itu malam dibakar tuh
pisang sampai bawah mampat semua ya bunda. Daunnya bisa untuk lemet, untuk lontong, pelopanya bisa untuk tali. Kalau saya kecil untuk main tembak-tembakan. Ya Pak Ibu ya. Kalau masih kan nggak suka beli itu. Kemudian pisangnya dimakan, kulitnya tuh makan binatang yang lain. Batangnya, ternyata batangnya kalau bisa diolah bisa makan juga ya Pak. Diambil seratnya, itu bisa untuk kalau orang nulis pakai tinta itu. Kemudian dicelupkan, dan nulis itu dalamnya ada serat pohon pisang. Kemudian bawahnya itu kalau orang masak di kampung dan orang pesta itu untuk untuk tungkunya. Subhanallah, bayangkan Pak Ibu. Sampai bawah semuanya bermanfaat. Maka yang bisa ciptakan talenta bukan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memikirkan tentang ciptaan Allah maka akan mengakui tentang kebesaran Allah. Maka dia akan kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, kalau sudah memikirkan ciptaan Allah, jangan sekali-sekali memikirkan zat Allah, karena tak mampu ya bunda. Contoh macam ini, siapa yang bisa menciptakan langit? Allah. Menciptakan bumi? Allah. Yang menciptakan Allah? Ketika ada pertanyaan demikian, jangan dilanjutkan, karena kita tak mampu. Cukup untuk mengenal Allah, pikirkan ciptaan. Yang kedua, kalau dulu kita kecil ya bunda sering diajari sifat 20. Allah wujud idam baqa mukhalafatul lil awal. Apa ya bunda dulu ya? Dulu sekarang agak apa ya? Ini waktu cara kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, pikirkan ciptaannya, jangan pikirkan zatnya. Nanti kalau mikir zatnya kita tak mampu ya bunda, agak stres, akhirnya gila. Kemudian yang ketiga, untuk mengenal Allah, ketika memahami ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang menceritakan tentang zat Allah, jangan dipaksakan baca Quran, baca terjemahan, itu kacau ya bunda. Harus baca keterangannya, tanya sama Ustaz kalau tak paham. Contohnya macam ini, ada ayat Quran yang paling populer tentang Allah, Ar-Rahmanu 'alal arsyish tawa. Allah itu bersemayam di atas arsy. Bersemayam artinya apa? Duduk. Berarti artinya Allah duduk di atas arsy. Ini kalau langsung dipahami macam ini, itu kacau Pak ya. Allah duduk di atas arsy, berarti arsy sama Allah bersama. Sebelum ada arsy, Allah duduk di mana? Kan kacau Pak Ibu kan? Jadi memahami ayat seperti ini jangan paksakan pendapat kita. Ikut pendapat ulama. Ayat-ayat macam ini ada ditakwil, ada yang tidak. Ketika tidak ditakwil menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang agak susah, agak makin nggak jelas, maka perlu ditakwil. Maka takwil bagaimana? Allah itu menguasai arsy. Nanti kalau dipaksa harus baca ayat ini, berarti Allah itu di langit, di mana-mana. Nanti ya kacau. Berarti cuma satu ayat ini dihafal. Sementara ayat yang lain, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada hambaku bertanya tentang aku, maka jawablah aku dekat. Nabi Musa menjumpai Tuhannya di mana? Bukit Tursina. Berarti Allah di atas gunung. Nabi Ibrahim menemui Tuhannya di mana? Palestina. Berarti Allah di, kan kacau ya bunda. Jadi memahami akidah ini tak cukup kita memahami ayat mutasyabihat, jangan baca ayatnya pelan terjemah mentah-mentah. Kacau ya. Maka ngikut pendapat para ulama. Sebagian orang Wahabi kan di situ nih. Allah itu di atas arsy, cuma satu ayat itu dibaca, ayat yang lain tak dibaca. Kemudian disesatkan yang lain itu. Wah, ini paling kacau ya. Makanya ada buku yang bagus saya baca, judulnya Kerancuan Akidah Salafi Wahabi. Ternyata di situ dia kena. Kalau kita ayat al-surah jamaah, ayat-ayat mutasyabihat, ada yang takwil, ada yang tidak. Tapi yang jelas ikutlah pendapat para ulama supaya lebih selamat. Supaya apa? Kita lebih kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita disuruh mikirkan apa? Yaitu suruh bertafakur tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Orang yang memikirkan tentang nikmat-nikmat Allah, maka akhirnya akan semangat untuk beramal ibadah. Tapi yakinlah ayah bunda, ketika kita mau menghitung nikmat Allah yang berikan kepada kita semuanya, maka kita tak akan mampu ayah bunda.
in ta'udu nikmatallahi la tusuha, seandainya kalian mau menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kalian, maka kalian tak akan mampu. Contoh, ada seorang teman minta tolong sama saya, Bang, tolong saya Pak, tolong apa Ustaz? Adik saya mau operasi apa? Gendang telinga supaya bisa mendengar. Klaim aja lah ke BPJS, kan tak bayar. Masalahnya Bang, tak sanggup BPJS untuk mengcover. Terus saya tanya, berapa operasinya? Itu telinganya supaya bisa mendengar. Satu telinga itu operasinya 500 juta. Oh, supaya bisa mendengar. Itu satu telinga ya. Kalau dua telinga, 1 M. Itu telinga, belum mata, belum bisa berjalan. Ya Allah ya Rabbi. Memang betul-betul banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka cara mensyukurinya bagaimana? Rajin-rajin beramal ibadah, banyak-banyak beramal soleh ayat bunda. Cuma dalam sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, apa nikmat yang paling besar? Yaitu nikmat iman dan Islam. Ini nikmat yang paling besar ayat bunda. Orang yang ngerti iman itu mahal, Islam itu mahal, maka dia pertahankan walaupun nyawa jadi taruhannya ayat bunda. Ada ustaz orang yang mengorbankan nyawanya demi mempertahankan iman dan Islam. Ada ya bunda. Muslim di Uighur di Cina, Muslim di Myanmar, di Rohingya. Ngapa mereka dibantai? Jawabannya satu, karena mereka mempertahankan keimanan. Bahkan saya pernah baca sebuah kisah seorang ibu-ibu rela dia ditembak mati daripada buka jilbab, Bapak Ibu. Dahsyat, oh dahsyat. Rela dia ditembak mati daripada buka jilbab. Tapi hebatnya di Indonesia ada orang yang sampai mati nggak pernah pakai. Ada nggak ya benar? Ya Allah ya Rabbi. Orang yang ngerti iman itu mahal, oh dia pertahankan, dia jaga walaupun nyawa jadi taruhan. Tapi orang yang tak ngerti, yang terjadi pagi muslim, sore kafir, sore muslim, paginya kafir. Ada nggak yang benar? Ada daerah pinggiran itu yang sering didatangi lagi Ustaz Somad, ada dompet bapak. Datang orang muslim ngasih sembako, dah jadi muslim dia. Datang misionaris kasih sembako, kafir dia ya benar. Tapi tak usah dia jauh, di rumah itu terjadi apa ya? Setelah ceramahnya berselama, datang pengurusnya, Ustaz, tempat kita ini habis terjadi pemurtadan. Ada 10 orang dimurtadkan, 5 selamat, yang 5 tak selamat. Gara-gara apa? Sembako ya benar. Cuma gara-gara sembako hilang iman, ya Allah ya Rabbi. Kenapa bisa demikian? Tak ngerti iman itu mahal. Zaman akhirnya ya bunda, nikah beda agama ada nggak? Ada. Banyak. Apa itu nikah beda agama? Apa hukumnya? Tak sah, haram. Undang-undang kita memperbolehkan nggak? Tak boleh ya bunda. Cuman masalahnya di Indonesia ini yang tak bisa dirubah cuma Al-Quran. Undang-undang bisa nggak dirubah? Islam Bapak Ibu. Nanti dirubahnya undang-undang boleh nikah beda agama, lama-lama dirubahnya undang-undang boleh nikah sejenis. Sekarang lagi diproses sama mereka, diperjuangkan. Entah duit dari mana. Ya Allah ya Rabbi, ini terjadi ayat. Ngapa mau nikah beda agama? Tak ngerti iman itu mahal. Kalau nikah beda agama tak salah. Dan orang tua yang memberikan izin kepada anaknya, maka ikut berdosa ya benar. Orang tua yang memberikan izin kepada anaknya untuk nikah beda agama, ketika dia nikah kemudian berhubungan suami istri, maka hukumnya sama dengan zina. Selama dia berzina tiap malam sampai belum berpisah, maka orang tua yang memberikan izin juga terkena dosanya, Pak. Jadi kalau ada anak mau nikah beda agama, bagaimana Ustaz? Tak usah diizinkan. Nanti dia nikah lari Ustaz, biar nikah lari. Orang nikah tak lari dia capek, apalagi nikah lari. Apa ya? Kayaknya ya bunda ya, ini kacau Pak Ibu. Tak ngerti iman itu mahal. Kita pun kalau ditanya iman itu mahal nggak ya bunda? Oh mahal Ustaz. Berapa mahalnya? Tak terhingga Ustaz.
Tapi kalau untuk menjelaskan berapa harga mahalnya kita bingung juga ya Bunda. Karena mahal itu relatif. Jam 200.000 bagi orang yang tak punya duit mahal nggak? Mahal ya Bunda. Tapi jam 500 juta bagi yang punya duit murah. Ada nggak orang pakai jam 500 juta? Ada Pak ya. Cuma kadang saya nggak habis pikir aja. Kira-kira pakai jam 500 juta sama jam yang 100.000, 200.000 itu kira-kira muternya sama atau beda? Merek aja bukan tak boleh ya Bunda, boleh. Apalagi kalau harus pakai jam 500 juta kuat sholat tahajud 40 malam. Waduh keren apa ya. Kalau habis pakai jam 500 juta kuat puasa Daud 5 tahun. Waduh keren ya Bunda, boleh lah nggak apa-apa. Tapi ada nggak yang macam itu? Ya Allah ya Rabbi. Tapi jelas iman itu mahal. Untuk gambarkan iman itu mahal disebutkan dalam surat Al-Imran 191. Apa kata Allah? Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Wa matu wa hum kufarun, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Fala yuqbala min ahadihim milkul ardi zahabaw wala wiftada. Seandainya mereka buat tebusan supaya bisa mati dalam keadaan beriman, selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka jadikan tebusannya? Yaitu bumi diisi penuh dengan emas. Untuk menebus harganya iman, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya iman itu lebih mahal daripada dunia diisi penuh dengan emas. Jangankan bumi ini diisi penuh dengan emas, masjid ini kalau dipenuh dengan emas, kira-kira berapa harganya itu? Tapi betul-betul emas, jangan emas orang Jawa, beda Pak ya. Kalau emas orang Jawa ini yang mahal dari tidak. Begitulah mahalnya iman apa itu? Makanya orang yang ngerti iman itu mahal, dia pertahankan walaupun nyawa jadi taruhannya. Tapi yang tak ngerti, pagi kafir muslim, sore kafir, mau nikah beda agama, ya Allah ya Rabbi. Inilah zaman akhir. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita disuruh berpikir tentang apa? Ternyata kita disuruh berpikir tentang pahala yang Allah berikan kepada kita semuanya ya Bunda. Orang yang memikirkan tentang pahala atas balasan amal ibadah yang dilakukannya, maka akan semangat untuk beramal ibadah. Orang apa mau ikut pengajian, mendengarkan tausiah, mati utama mendengarkan pengajian, datang ke majelis ilmu, ngerti apa itu. Tapi orang yang tak ngerti, berat apa itu? Tak semua orang mau datang ke majelis ilmu. Tak semua orang mau datang mendengarkan pengajian ya Bunda. Siapa yang mau? Yang artinya tergerak, yang ngerti keutamaan. Jadi orang itu malas melakukan amal ibadah biasanya karena tak ngerti keutamanya ya Bunda. Kalau sudah ngerti keutamanya tetap nggak mau, berarti malas saya Bunda. Saya punya adik di Jawa, di Bogor, dia butuh hafal Quran, ngajar di pondok. Kemudian saya tanya, Bro, kamu kalau pagi sholat duha berapa rakaat? Ya paling 8 rakaat. Cuma dia kalau sholat duha yang dibaca ke asam bukan aduan ya, karena untuk ulang-ulang hafalannya supaya tak hilang. Jadi 1 rakaat itu 1 halaman. Jadi 2 rakaat 1 lembar. Jadi kalau 8 rakaat 4 lembar. Akhirnya saya tanya, pernah nggak sholat duha 12 rakaat? Oh nggak pernah Pak. Kenapa? Sekali-sekali coba 12 rakaat. Karena kalau kita 12 rakaat sholat duha, Allah bangunkan istana di surga. Wow. Di sholat duha 12 rakaat, Allah bangunkan istana di surga. Itu lama Pak Ustaz. Ya supaya tak lama, suratnya jangan yang panjang-panjang. Nah kan kalau sholat duha yang paling bagus tuh asyam dengan aduha. Kalau nggak hafal, aduha dengan aliklas. Kalau nggak hafal, al-kafirun sama aliklas. Al-kafirun bolak-balik ada Ustaz, aliklas itu baca apa ya? Yang penting sholat. Tapi kalau ingin utama tetap asyam dan aduha. Kalau ingin 12 rakaat pakai aja al-kafirun, aliklas. Insya Allah Allah bangunkan istana di surga. Jadi orang tuh malas melakukan amal ibadah karena tak mengerti keutamaan.
yang kita lakukan Allah balas 1 itu tak ada ya Bunda. Minimal 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan tak terhingga. Tak ada satu amalan ibadah yang kita lakukan balas 1, tak ada. Kalau nggak percaya sebutkan ya Bunda, kira-kira apa amal ibadah yang kita lakukan Allah balas 1? Apa ya Bunda? Tak ada. Minimal 10 kali lipat. Apa contoh 10 kali lipat? Baca Quran. Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa baca satu huruf dari Al-Quran, falahu hasanatun, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsaliyah, satu kebaikan Allah lipatkan 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun, tetapi alif satu huruf. Walam harfun, lam satu huruf, wal mim harfun, dan mim satu huruf. Itu ada balas 1, minimal 10 kali lipat. Di atasnya 27 derajat, yaitu sholat berjamaah. Apakah sholat berjamaah itu hanya mendapatkan 27 derajat? Tidak, Bapak Ibu. Ternyata kalau sholat berjamaah itu semua sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ternyata sholat itu yang diterima adalah khusyuknya ya Bunda. Kira-kira kita sekali sholat berapa menit? 5 menit. Itu kalau berjamaah Bapak. Kalau sendirian 2 menit, 3 menit. Lebih cepat sendirian atau berjamaah Pak? Lebih cepat sendiri. 3 menit, 5 menit, sampai 7 menit paling lama. Yang betul-betul ingat Allah berapa menit? Kalau sabar takut. Ya enggak Pak? Ini mohon maaf, semakin panjang bacaan imam khusyuk dengan bacaannya, awak pun khusyuk dengan hayalannya. Allah. Saya dulu waktu jadi imam, kalau baca panjang-panjang setengah apa itu? Masa enak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu bil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Tapi lama-lama setelah jadi makmum, subhanallah, khusyuk imam dengan bacaannya maupun khusyuk dengan hayalannya. Allah. Semakin lama bacaannya bukan semakin khusyuk, tapi semakin mana pikirannya Bunda. Ya Allah ya Rabbi. Tapi kalau sholat berjamaah itu otomatis semua sholatnya diterima ya Bunda. Ketika takbir imamnya yang khusyuk, nanti surat pendek sini yang khusyuk, Al-Fatihah sini yang khusyuk, nanti ruku belakang ke sini, nanti sujud ibu-ibu yang khusyuk. Maka ketika digabung menjadi kesatuan khusyuk, maka sholatnya semuanya diterima. Kalau nggak ada yang khusyuk bagaimana Ustaz? Ternyata tetap diterima juga ya Bunda. Apakah mungkin sholat berjamaah nggak ada yang khusyuk? Mungkin aja ya Bunda. Saya ingat pernah ikut imam sholat raweh, bayangkan apa itu? Dapat 1 rakaat, saya tak berdiri. Asal duduk tahiyat akhir, at-tahiyatul barakatuh, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Balik bukunya bilang, Bakri baru 1 rakaat. Mikir saya, di belakang saya ada 2 baris. Ternyata 2 baris tak ada satu yang bilang subhanallah, tak ada. Bayangkan apa itu? Itu artinya apa? Aturannya kalau saya doa sebelum kan nggak subhanallah, saya berdiri kan. 2 baris tadi bilang subhanallah ya Allah ya Rabbi. Tapi karena berjamaah maka semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu untungnya berjamaah ya 27 derajat dan semuanya diterima. Tak ada satu amalan ibadah yang kita lakukan di balas 1 tak ada ya Bunda. Minimal 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan tak terhingga. Begitulah baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba-hambanya. Dan ini pula bentuk kelebihan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Walaupun umurnya pendek, tapi amal ibadahnya yang dilakukannya itu dibalas berlipat ganda, sehingga nanti amalannya bisa sama dengan orang-orang terdahulu. Orang terdahulu umurnya panjang,
tapi amal ibadahnya tak dilipat gandakan balasannya. Umur kita pendek ayah bunda, tapi balasannya berlipat ganda. Tak ada satu amal pun yang kita lakukan dibalas satu, tak ada. Minimal 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita disuruh mikir tentang apa? Tentang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita disuruh bertafakur tentang siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa orang sekarang tak takut melakukan dosa? Karena mereka lupa dengan azab Allah. Mereka lupa dengan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini ayah bunda, dosa besar yang banyak orang lakukan tak ada takut-takutnya. Itu paling banyak sekarang dosa pembunuhan. Perhatikan apa ya? Setiap lihat TV pagi, sore, siang, malam, setiap ada berita, pasti ada berita pembunuhan. Pasangan suami istri gara-gara cemburu dan bunuh. Ada orang tua bunuh anak, anak bunuh orang tua. Enggak ya benar. Tahu saja jauh. Kemajuan paus kan seperti itu. Jam 2 malam, jam 4 malam ada orang dibunuh. Siapa yang bunuh? Anak-anak SMP. Ya Allah ya Rabbi. Mereka tak ngerti membunuh itu dosa besar. Kalau dalam Islam, membunuh satu orang yang beriman itu neraka jahanam. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa membunuh satu orang yang beriman dengan cara sengaja, walahu jahannam, maka dia masuk neraka, baginya neraka jahanam. Fajazahu jahannam, balasannya neraka jahanam, khalidan fiha, kekal selama-lamanya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, kemudian Allah laknat orang tersebut. Wa adalahu azaban alim, dan Allah sediakan baginya azab yang sangat pedih. Nauzubillah min dzalik. Dosa bagi apa? Membunuh. Bagi Allah itu hilangnya alam jagat raya ini lebih ringan daripada hilangnya satu nyawa orang yang beriman. Dosa membunuh itu dosa besar, neraka jahanam selama-lamanya ayah bunda. Tapi orang sekarang enaknya tak suka bunuh, habisin. Ya Allah ya Rabbi. Kalau dalam Islam, kalau membunuh sengaja ataupun dengan tidak sengaja, itu dendanya 100 juta, 100 ekor unta, Pak. Kira-kira 1 ekor unta itu berapa? Kurang lebih 30 juta kali 100, 3M. Jadi harganya satu nyawa itu 3M. Itu di akhirat belum tentu selamat. Apalagi kan ditebus di dunia, nggak minta maaf apa. Minta maaf sudah dimaafkan sama keluarganya, tetap kena dia 100 unta. Cuman untanya itu dibagi menjadi 3. Ada yang sedang hamil, ada yang apa, ada betul apa aturan fikihnya yang benar. Tapi jelas 100 ekor unta itu mahal nyawa manusia. Orang sekarang kan enggak, nyawa macam tak berharga. Macam 2019, berapakah PPS yang meninggal ya benar? 800, 900. Orang yang mau otopsi dilarang. Nyawa dia benar mahal. Yang paling baru kemarin di Kanjuruhan, supporter itu mati karena supporter atau dibunuh? Bunuh pakai apa? Semprotan gas air mata. Tapi negara kita memang hebat ya. FIFA melarang pakai gas air mata supporter. Pak kita tahu itu aturan PSSI boleh. Hebat negara kita ya benar. JIS, Jakarta International Stadium. Kata FIFA udah layak, kata PSSI belum layak ya benar. Oh, karena apa ya? Tapi itu layak ya Allah, lama untuk 2024 nih. Ini mohon maaf, macam kadang-kadang anak kecil ganja gagal ginjal yang ginjal akut. Apa penyebabnya? Sirup. Padahal sirup itu udah dipakai bertahun-tahun Pak Ibu. Ya enggak? Bertahun-tahun, tapi sirup yang salah. Tapi saya lihat videonya Babe Abdo yang paling menentang sama vaksin, mohon maaf, adalah pemerintahan. Apa kata beliau? Tengok nanti 2 tahun setelah vaksin terjadi. Tapi anak kecil nggak divaksin, emaknya vaksin, nyusuin. Oh, itu kata beliau. Kalian bingung, tanpa ada mau dipercaya. Kalau zaman akhir itu. Tapi yang jelas nyawa itu mahal. Sampai
Yang viral cuma satu, Brigadir J. Itu yang viral. Yang tak viral lebih banyak. Tapi itu pula ya benar. Saya mikir tuh Brigadir J itu kan nama Muslim. Coba kalau orang Islam, habis ini taruh teroris, mantap pimpinan, adalah habis saya bukan. Tapi ingin jelaskan, membunuh satu orang itu lebih berat bagi Allah daripada hilangnya alam jagat raya ini. Membunuh satu orang yang beriman, neraka jahanam kekal lamanya. Maka pesankan ayah bunda anak cucu kita, jangan sampai membunuh orang lain, karena itu termasuk dosa besar. Tapi sekarang ya Allah Rabbi, anak muda Taura bawa senjata, samurai bawa alit, sampai bunuh itu ada takut-takutnya. Ya Allah ya Rabbi, inilah yang bunda mohon. Apa bisa demikian? Ternyata mungkin kalau dipikir-pikir kan memang pendidikan agama di sekolah kita sedikit apa ya? Berapa jam belajar agama di SD, SMP, SMA seminggu? 2 jam, 3 jam ya bunda. Sementara pelajaran yang lain, oh banyak apa ya? Maka yang paling bikin miris, gara-gara pelajaran agama ini sedikit apa ibu, maka banyak anak-anak menganggap belajar agama tak penting. Ada nggak gitu Ustaz? Ada ya bunda. Saya betul mengalami. Ketika saya ngajar ngaji, Bapak Assalamualaikum, Assalamualaikum Ustaz, masuk. Apa kata ibunya? Ustaz, tolong bimbing anak saya untuk hafalan ini Ustaz. Mana ada ujian agama? Oh siap. Habis ngaji, saya suruh hafalan. Ya nak hafalan. Salah Ustaz, capek. Nanti kalau kamu nggak hafalan nilai agama kamu rendah, nggak apa-apa lah Pak Ustaz, nilai agama rendah. Aja ya bunda. Loh kok gitu? Ya kan pelajaran agama nggak penting Pak Ustaz. Oh. Tentu saya emosi apa ibu? Loh kok agama nggak penting? Emang iya Pak Ustaz? Matematika seminggu 6 jam, agama cuma 2 jam Pak Ustaz. Matematika masuk UN, agama nggak masuk UN, nggak masuk ujian nasional. Bayangkan Pak, anak kecil dengan tanpa diajarkan, tanpa diajar doktrin, dia ambil kesimpulan sendiri pelajaran agama nggak penting. Gara-gara apa? Cuma seminggu 2 jam, dan masuk akal ya bunda. Kalau pelajaran agama itu penting, jangan cuma 2 jam. Iya nggak Pak Ibu? Bikin 4 jam supaya paham betul agamanya. Ini dosa besar, ini dosa kecil, jangan lakukan. Tak ngerti ya bunda. Karena sedikit dia anggap pelajaran agama nggak penting. Ya Allah ya Rabbi. Makanya ya bunda, tak cukup anak sekolah SD masukkan ke MDA, habis SD masukkan pondok pesantren. Ngerti saya sekarang ya bunda, pendidikan harus dilakukan di pondok Pak. Apa sebabnya? Sholatnya terjaga, baca Qurannya terjaga, pelajaran tak jauh beda ya bunda. Coba kalau di rumah nyuruh sholatnya aja berantem apa ibu? Iya nggak ya bunda? Ustaz bagaimana saat mana saya pas SD? Kalau di sekolah sholat ya, karena masuk sekolah ini. Tapi rumah, marah-marah dulu baru sholat, langsung lagi saya sholat. Ya Allah Rabbi, aku lah di pondok insya Allah senakal-nakalnya tetap dia sholat. Sedap-dapetnya kata orang Jawa tetap baca Quran. Mudah-mudahan anak kita dekat dengan agama sehingga selamat dunia akhirat. Yang terakhir kita suruh pikir tentang amal soleh. Pikirkan amal soleh, banyak amal soleh untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya bagi kami sendiri dan umumnya bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.